Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Siti Septiawati dengan NIM 10404240030. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang online branding project. Oke, yang pertama ada personal brand statement yang dimana saya sendiri ini merupakan storyteller yang menggunakan perjalanan sebagai cara berbagi cerita perspektif baru dan inspirasi hidup. Terus platform yang saya gunakan ini adalah Instagram yang dimana Instagram ini platform yang berkonten karena memiliki karakter visual yang kuat dan sangat sesuai dengan konsep traveling. Melalui foto dan video, pengalaman perjalanan dapat disampaikan secara menarik dan otentik. Terus kayak selain itu juga Instagram juga menyediakan berbagai fitur seperti feeds, reels, story, dan highlight yang memudahkan saya untuk berbagi cerita, tips, serta pengalaman eh, perjalanan gitu. Terus dengan penjangkauan pengguna yang luas dan interaksi yang aktif. Instagram juga menjadi media yang efektif untuk membangun personal brand sebagai individu yang gemar traveling dan berbagi inspirasi pada banyak orang. Terus tujuan dari aku membuat konten di My Life ini apa sih? Kayak aku tuh pengen banget menampilkan aktivitas sehari-hari secara otentik untuk membangun personal branding dan kedekatan dengan audiens gitu kayak melalui rutinitas yang sederhana dan realistis. Konten ini juga kayak membantu audiens tuh lebih mengenal karakter serta gaya hidup yang si pembuat konten itu sekaligus meningkatkan keterlibatan secara alami. Oke, di sini aku buat 5 konten a day in my life. Mungkin aku bakal kasih lihat video apa cuplikan-cuplikannya. Hai guys, jadi di sini aku baru bangun tidur terus langsung ngerjain kerjaan gitu buat masukin obat ke Gpos buat nanti input obat gitu. Nah sebelum ini tuh aku kayak ya udah ngerjain gitu aja sebelum aku berangkat ke apotek. Dan siangnya ini aku OTW ke apotek buat ngerjain beberapa kerjaan yang numpuk banget. Terus ini aku misah-misahin faktur-faktur yang harus dibenerin juga. Terus sambil itu aku sambil nugas-nugas sih nyambil nugas. Terus aku pulang. Terus kayak aku lapar banget. Terus aku mampir ke nasi goreng sama temen aku. Dan ini beneran pulang. Yeay. Hmm. Jadi di sini aku tiba-tiba di tempat gym. Terus aku nanya ini video buat apa. Terus dia ketawa. Gitu. Terus aku di sini tuh mau masukin barang-barang aku ke loker. Karena sebenarnya itu udah jam 11-an gitu ya. Karena aku nggak sempat video juga pas udah di rumah. Jadi kayak langsung cacat terus aku fit mirror selfie dulu kayak pemanasan sebelum gym. By the way di sini aku baru lagi nge-gym karena kayak sambil udah gue nge-gym kan kayak banyak banget tugas kampus gitu. Terus jadi kayak berat banget. Jadi ini aku tuh udah beberapa set gitu terus kayak aku buat selama 15 menit terus aku balik lagi ke kamar buat mandi. Oke, terus kayak nyiapin barang-barang yang harus aku bawa ke kamar mandi juga. Dan ya, aku buka sepatu. Di sini kita mau pergi ke Subang dan kita tuh kumpul di rumahnya. Dan sisa yang lainnya tuh belum pada datang. Terus tiba-tiba kita kumpulnya jadi di Buah Batu. Kayak ngobrol sih. Terus ini udah di UPI sih. Kita kayak ya vlog-vlog gitu istirahat dan jajan-jajan juga. Terus ada yang ngambil uang juga. Terus ini penyemangat setirku. Terus ini ada reaksi yang kayak terus di sini kita malah nonton udah sampai Subang cuman kayak udah hujan terus aku sehat-sehat terus istirahat juga terus nemenin reaksi beliau nangis terus saya udah nyampe juga di depan rumahnya terus ada hujan terus bilang oh my god terus basah terus kita langsung masak karena kita semua udah pada lapar juga jadi kayak ya udah lah ya masak yang ada aja yang gampang yang simple kayak terus juga ada ngevlog terus gue masak nasi
karena lapar banget. Terus di sini ada Dava yang lagi potong-potong nanas. Ya, ya. Jadi kita bang. Gimana Pak? Itu mah bohong. Gimana Pak? Ini nanasnya oke? Oke. Lagi ya, buka lagi. Itu tuh potongin dulu itu buat tester ke anak-anak itu. Gak kan dipotong kecil-kecil. Enggak kan ininya soalnya ada apa? Ini bisa ya. Tidak, aku makan pakai ini juga kok. Iya. Terus dilanjut di dapur ada bikin lagi kita sama searah terus ada air garam kira-kira jadi itu tuh air garam itu ada sekitar dari bumbu jadi gagal. Terus di sini aku lihat teman-teman yang lain itu lagi pada bakar-bakar sosis juga. Aku nggak ikutan karena kayak malas lagi gitu sama teman lain yang lagi pada terus kita udah tapi aku live sih dan di sini kita lagi ngerebus si sukitainya buat dipasak. Pokoknya kita makan baik. Di sini kita pagi-pagi itu ke pasar buat kita masak liwet gitu. Terus ini ada gel yang pengen beli asin buat diliwet. Oke, mungkin itu dari beberapa konten yang bikin. Ini ada list konten yang mungkin aku bakal bilang sedikit. Yang pertama ada ini engagement ini eh, itu kayak aku tuh pengen menunjukkan keterlibatan yang cukup baik untuk menampilkan aktivitas harian yang kayak realistis dan mudah juga direalisasikan oleh audiens aku juga kayak untuk keterlibatan yang muncul itu ada view tinggi, watch time stabil, terus like dan save, terus ada komentar terbatas. Terus keterlibatan yang terjadi ini juga masih didominasi oleh engagement pasif. Terus dampak sampai terhadap audiens itu apa saja sih kayak membangun kedekatan emosional antara kreator dan audiens, terus menampilkan citra diri yang autentik dan relatable, terus membuat audiens itu merasa lebih dekat dengan kehidupan kreator. Terus yang terakhir itu adanya menumbuhkan rasa percaya atau trust secara perlahan. Audiens juga tidak hanya menonton, tetapi kayak mengenali karakter yang mengenali karakter dan gaya hidup kreator. Terus yang terakhirnya adalah keterkaitan engagement dan dampak. Yang pertama adanya engagement tinggi atau meningkatkan visibilitas konten. Terus kedekatan emosional itu adanya memperkuat loyalitas audiens. Terus yang ketiga itu konten relatable atau mendorong audiens untuk kembali menonton. Semakin sering kita konten diunggah secara konsisten, semakin kuat juga kayak dampaknya terhadap hubungan kreator dan audiens. Terus di sini adanya refleksi pribadi. Yang pertama itu adalah pengalaman selama proyek, di mana saya juga kayak belajar bahwa aktivitas sehari-hari yang mungkin sederhana aja itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik jika dikemas dengan visual dan alur yang tepat gitu. Kayak terakhir juga tuh divisualis oleh alur yang melatih saya untuk melebihi peka terhadap rutinitas seharian serta konsisten dalam proses pembuatan konten. Terus yang pembelajaran utamanya itu ada apa sih kayak keaslian otentik atau lebih dihargai audiens dibandingkan konten yang terlalu dibuat-buat. Terus kayak bangsa keseharian dia mampu membangun kedekatan emosional dengan audiens. Terus storytelling juga memiliki mungkin peranan yang penting dalam meningkatkan makna sebuah konten gitu. Terus terakhir juga konsisten visual dan konsep sangat berpengaruh terhadap personal branding juga. Terus ini terakhir itu adalah kesadaran terhadap keterlibatan audiens dari respon audiensnya juga. Yang pertama adanya audiens yang cenderung terlibat secara pasif jika tidak diberi ajakan interaksi. Terus adanya pertanyaan otomatisasi reflektif dapat meningkatkan keterlibatan aktif. Terus engagement juga bukan hanya kayak jumlah like gitu, tapi juga tentang hubungan jangka panjang dan audiens. Terus kesimpulan dari mungkin beberapa yang dikasih tahu atau dibahas juga kayak kesimpulan ini konten ini juga kayak lebih efektif sebagai media personal branding karena kayak lebih menunjukkan keaslian dan membangun hubungan dengan audiens yang dimana pembuatan storytelling dan interaksi ini juga kayak lebih memberikan dampak yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mungkin untuk presentasi online ke project personal branding ini
Cukup sekian, maaf jika ada salah kata yang tidak enak. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.